A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in walladzina taba'uhum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Yang dimuliakan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Thaha, penasihat kita yang alhamdulillah sentiasa hadir istiqomah bersama kita. Mudah-mudahan inilah teladan yang baik yang untuk kita ikuti. Semoga keberkatannya dapatlah membuatkan beliau sentiasa sehat, kuat, insyaallah dalam mengayomi kita semuanya sebagai anak-anak ataupun cucu-cucunya di dalam kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sedang hadirin jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini seperti yang ternampak ada dua majelis ya, di bawah dan di atas. Itu adalah pilihan. Jadi kita teruskan dengan kuliah maghrib slot tafsir Al-Quran. Namun marilah kita mengingati diri kita masing-masing bahwasanya kita sudah masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, macam 3.000 bulan ya, lebih kuranglah. Rabiul Awal, bulan semi ataupun bulan bunga ya, bunga yang pertama yang mana kita sudah maklum ya, ini adalah bulan yang disepakati sebagai bulan kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita nak membeza-bezakan masa untuk kita menunjukkan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun setidak-tidaknya sebagai insan yang ada sifat kemanusiaan, maka kalau bertepatan dengan bulan kelahiran seseorang, tentulah kita lebih ingin meraihkan atau kita ingin lebih mengingati siapa yang dilahirkan pada hari ataupun bulan tersebut. Maka yang terlahir pada bulan ini adalah bukan sembarang manusia, bukan calang-calang manusia. Dialah pemimpin, dialah penghulu segala para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ada juga satu riwayat ya, ulama sampaikan dialog ya, antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan Allah ya, bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini ternyata semata-mata untuk baginda Nabi. Karena ada baginda Nabi, karena baginda Nabi Muhammad SAW sudah dipersiapkan lebih awal untuk diwujudkan di atas muka bumi inilah ya, maka Allah sudah sediakan alam semesta ini ya. Begitu
hebatnya manusia ini. Dan kita akui tidak ada yang boleh membantah ataupun mengurangi ya kesempurnaan baginda Rasulullah SAW. Walaupun banyak usaha-usaha daripada pihak-pihak yang terlampau ya, yang terlampau memusuhi Islam untuk mereka mengurangi reputasi, mengurangi citra ataupun keistimewaan baginda Rasulullah SAW dengan apa jua propaganda, dengan apa jua campaign ya. Namun tak pernah ya berjaya, karena sememangnya baginda Rasulullah SAW mulia kerana Allah menjadikannya mulia, dan akhirnya para penghina, para pembenci, para pemfitnah justru mengalami nasib yang sengsara pada akhirnya. Mungkin kita semuanya sudah dengar barangkali cerita kisah seorang pengejek ya ataupun pemfitnah baginda Nabi SAW daripada negara mana itu, Denmark ya, yang cerita ini dahulu di mana beliau ataupun tokoh ini laknatullah ini berani melakarkan katun baginda Nabi ya, dengan lakaran seolah-olah Nabi itu adalah pengganas, ketua pengganas, melukiskan baginda Nabi dengan serban yang dilekatkan bom. Lalu sejak itu kehidupannya pun sudah tidak aman, dibayangi ketakutan, difahamkan dijaga ketat 24 jam oleh pihak polis. Rumahnya pun ditinggikan dindingnya tinggi sangat supaya tidak ada orang boleh memanjat ataupun ceroboh, takut-takut dia dibunuh. Akhirnya Allah tidak dapat dihalangi untuk menyelesaikan ya azabnya dengan kejadian beliau justru dengan polis pengiringnya, polis pengawalnya ya mengalami eksiden dan terbakar di situ, di tempat kejadian itu, di dunia terbakar seolah-olah dia dibakar dalam api neraka jahanam, dan pasti di sana akan diteruskan terbakar. Jadi dengan hebatnya baginda Nabi SAW, maka tentulah hebat pula peristiwa kelahirannya. Kemudahan kita dengan bijak dapat mengambil peluang ya untuk memperingati. Bukan hanya kita menunggu 12 Rabiul Awal sebenarnya kan, bukan kita menunggu tarikhnya, tapi kita kembali bermuhasabah. Adakah selama ini kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita selalu menguar-uarkan kita tidak pernah bertemu baginda Nabi, tapi kita merasa rindu dengan Nabi. Soalannya, sebesar mana kerinduan itu? Apa yang sudah ditunjukkan dengan rasa rindu itu? Ya. Jadi pokok pangkalnya adalah kita wajib untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita perlu meneruskan amanah agama ini untuk disuburkan di bumi manapun di mana kita berada. Kita jangan heran kalau ada mungkin daripada kalangan kita juga saudara-saudara kita yang mungkin mempunyai kumpulan ataupun mazhab ataupun manhaj yang berbeza. Mereka sampai mengatakan bid'ah ya, bid'ah untuk mengadakan sambutan Maulid Rasul. Kita anggap itu hanyalah pendapat ya. Pada kita akhirnya semuanya sama. Saya pernah menerima hujah pada mereka, sambutan Maulid Rasul itu kalau diniatkan sebagai ibadah yang mendapat pahala itu bid'ah, tapi kalau diniatkan sebagai dakwah itu boleh. Jadi akhirnya ada jalan tengah. Kita soal balik, bukankah dakwah itu ibadah? Kalau begitu bolehlah. Jadi kita niatkan sebagai dakwah ya, untuk memperkasa umat Nabi Muhammad SAW, maka sudah pasti itu juga ibadah. Akhirnya tidak ada istilah bid'ah, sebab dia balik ke situ juga, balik kepada ibadah.
Dan janganlah kita sama sekali terlampau mengecilkan ibadah itu, kan? Sebab sebenarnya ingat tujuan asal kenapa Allah menciptakan jin dan manusia. Ingat itu kan? Ini sudah biasa didengar. Allah tidak mungkin akan jadikan jin dan manusia kalau tidak untuk beribadah. Itu tujuan penciptaan kita. Kita dilahirkan melalui perut ibu kita. Itulah buktinya Allah menciptakan kita. Maka tujuannya sama. Kita semua sama untuk beribadah. Bermakna tak ada sisi kehidupan yang tidak dinilai sebagai ibadah. Tidak ada. Ya. Walaupun betul, ya, innamal a'mal binniyat, betul, ya. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat. Jadi niat kita memang supaya ianya menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya. Niat ini dalam hati. Adapun yang kadang-kadang ditulis di pintu, di mana, ya, di buku, itu lafaz niat. Ya. Tuan-tuan duduk di sini i'tikaf. Kalau mau baca lafaz niat boleh, nawaitu i'tikaf. Kalau tidak baca lafaz niat pun di hati sudah niat untuk duduk di sini, ya, menunggu isya dengan sambil belajar ataupun menuntut ilmu, itu sudah i'tikaf, ya. Jadi diniatkan dalam hati. Lebih bagus juga kalau diiringi dengan lisan, dengan kata-kata, yaitu lafaz niat. Semua niat begitu, ya, ada lafaz dan ada dia punya keyakinan dalam hati. Itulah sedikit mukadimah malam ini, ya, sempena dengan bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan, saya percaya masjid juga sedang mula memikir ataupun merancang apa yang akan dilakukan sempena dengan satu usaha dakwah lah, kan, dakwah sempena dengan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung pembelajaran kita, kuliah tafsir kita. Semoga semakin kita memahami, ya, surah yang kita pelajari ini, surah Al-Waqiah, di mana kita sudah masuk kepada poin yang sangat penting, yaitu poin akidah. Akidah, ya, ingat, akidah inilah dasar untuk agama kita. Sebab kalau kita salah mempunyai satu keyakinan, maka tentu salahlah juga tujuan hidup kita. Seperti mana yang diceritakan di sini dalam surah Al-Waqiah mengenai golongan kiri, kenapa mereka lebih mengutamakan dunia, hidup bermewah-mewah, dan mereka juga tidak mempedulikan hukum hakam, ya, terus menerus dalam perbuatan dosa. Ternyata karena mereka tidak begitu yakin, ya, tidak begitu yakin dengan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Itu saja puncaknya itu, ya. Jadi kita semua pun begitu, walaupun kita mungkin sudah ada dalam kumpulan yang baik, ya, tapi kalau ada sedikit kelalaian, ya, dalam beberapa masa dan ketika, walaupun mungkin tidaklah lalai itu panjang, mungkin lalai itu hanya 10 menit contohnya, lalai, dia akan melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Ketika itu lalai, tidak ingat bahwa itu akan dibalas, tidak ingat bahwa itu Allah perhatikan. Kan kebanyakan kita ini melakukan perkara yang dilarang itu karena adanya peluang. Memang peluang itu ada, tapi sebab utamanya adalah karena ketika itu lupa bahwa kalau perbuatan yang dilarang itu dilakukan, maka pasti ada hari kebangkitan di mana nanti Allah akan memberikan balasannya. Nah, jadi kalau sikap ini terus tertanam dalam hati, maknanya tidak ada peluang sedikit pun masa untuk kita lalai, ya, untuk kita lupa bahwa adanya hari kebangkitan itu. Tapi naudzubillah, kan, manusia sekarang ini walaupun dia beragama Islam, tapi dapat ataupun boleh melakukan perkara kejahatan, ya, sama ada jahat oleh undang-undang negara itu sendiri, ya, mungkin dia rasuah, kan, zalim, mungkin dia kadang-kadang minta maaf lah, menyuruh orang untuk membunuh, ya,
menjadi otak kepada suatu pembunuhan contohnya, kan? Boleh buat begitu. Karena apa? Karena bagi mereka Allah ya tidak begitu akan memberikan hukuman secara langsung. Mananya dia tidak merasa yakin akan adanya hari kebangkitan. Jadi disimpulkan pada ayat yang lepas bahwa kita diingatkan oleh Allah SWT tentang asal kejadian manusia, yaitu yang bermula daripada titik air mani, ya, secara umumnya lah, kecuali insan tertentu ya, macam Nabi Adam alaihissalam ataupun Nabi Isa alaihissalam, itu di luar daripada kebiasaannya. Sedangkan pada umumnya adalah daripada air mani. Maka soalannya Allah berikan supaya kita memperhatikan kejadian kita ini daripada air mani, ya. Apalagi kita ini semuanya sudah faham lah kebanyakan, kan, sebab sudah pun ada istri, ya. Kebanyakan sudah tahulah bagaimana istri mengandung, ya, anak-anak kita lah, kan. Bahwa disitulah bukti kekuasaan Allah, di mana kita sebagai suami ataupun sebagai ibu itu sendiri tidak mengetahui apapun yang terjadi dalam rahim, ya. Semuanya adalah proses yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kejadian manusia daripada setitik mani, air mani, kemudian menjadi segumpal darah, lalu ada tulang dibungkus dengan darah, lalu dijadikan anggota-anggota tubuh yang lain sehingga dilahirkan, ya. Itu semuanya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan samakan sesuatu produk, ya. Kalau produk ciptaan manusia ini ada kilangnya, itu ada mesin dia, kan, ada mesin. Mesin itu memang dikawal juga oleh manusia, ditekan sana ada butang, sini ada butang sana, kan. Kemudian mau ditengok juga ada yang reject lagi contohnya lah. Itu kejadian manusia ataupun kejadian yang dibuat oleh manusia daripada produk-produk yang dikeluarkan. Tapi kejadian manusia dalam rahim itu sama sekali, ya, tidak ada bantuan dari luar pun. Dokter yang memeriksa itu hanya ingin memantau saja, ya, keadaan baby ini macam mana, song sangka tidak, macam mana keadaan dia, itu hanya memantau saja, ya. Mungkin ada sedikit bantuan lah untuk memulihkan, ya. Itu ikhtiar manusia. Jadi kenapa Allah bawa kisah ini kepada manusia di zaman itu, ya, terutamanya golongan kiri, supaya sadarlah, ya, kalaulah Allah dapat menjadikan kehidupan, ya, yang pertama itu ataupun first round lah, kan, kehidupan kita ini di dunia ini, maka pada Allah sangat mudah untuk menjadikan kehidupan yang kedua di akhirat, ya. Kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kedua. Dan kehidupan yang kedua ini, apalagi kita tidak tahu pun apa keadaannya itu, ya, apa keadaannya. Adakah badan kita ini sama nanti di akhirat? Walaupun adalah memang riwayat-riwayat yang kita terima, contohnya penghuni surga akan menyerupai size Nabi Adam yang tingginya itu seperti pokok kelapa, ya, menurut satu anunya tuh, riwayatnya. Lebar tingginya berapa itu? 60 hasta, ya, besar itu. Tapi itu kita hanya boleh membayangkan saja. Hakikatnya nanti macam mana, ya, tingginya penghuni surga. Jadi banyak makluman yang kita tidak boleh jelaskan, ya, secara terperinci, namun perlulah diyakini karena Allah sudah membuktikan dapat menciptakan kehidupan yang pertama, maka sudah pastilah juga Allah dapat mengulangi, ya, kehidupan yang kedua, yaitu kita nanti dibangkitkan selepas kita mengalami kematian. Baik, pada malam ini kita teruskan dengan hal lain pula yang masih berkaitan dengan akidah, dan ini tidak jauh daripada kehidupan manusia, ya, terutamanya di zaman dahulu ini, bangsa Arab ini, ya, di zaman Rasulullah SAW, di mana sebagian manusia ketika itu sibuk dalam urusan perladangan, perkebunan,
ya, ataupun dalam hal pertanian. Jadi ini dikaitkan dengan perladangan. Ini bagi yang ada ya, proyek perladangan ini, fahamlah ini. Ayat yang ke-63 sekarang. Ayat 63. Boleh semak? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitum ma tahrusun." Maksudnya, maka terangkanlah kepadaku, ataupun apa menurut kamu tentang apa yang kamu tanam. Allah tegur kita ini, ataupun Allah bagi soalan untuk kita jawab. Coba kamu terangkan tentang tanaman yang kamu tanam itu. Maksudnya apa yang mesti kita ketahui ataupun kita terangkan, yakni daripada mencangkul, kan orang menanam itu mula-mula mencangkul tanah, bukan terus tanam saja kan. Kalau terus tanam saja kebanyakan memang tidak jadilah, walaupun ada juga nasib jadi. Tapi secara prosesnya manusia akan berusaha menanam dengan sebaik-baiknya. Tanam sayur kah, tanam pokok kah, mencangkul tanah dulu, dikasih gembur, dikasih lembut, kemudian membajak ini pun sama, dikasih pecah-pecah dulu kan, supaya tidak keras. Lalu menaburkan benih, barulah diletakkan benih itu ya di lubang yang disediakan. Jadi proses ini Allah soal kepada kita semuanya. A antum tazra'unahu, ini ayat yang ke-64. A antum tazra'unahu, kamukah yang menumbuhkannya? Nah, ini dari situlah kita hanya boleh buat tadi bagi orang yang menanam tanaman, kita hanya dapat mencangkul, membajak, lalu meletakkan benih atau biji. Sudah itu soalannya tadi itu, kamukah yang menumbuhkannya? Macam mana biji itu boleh tumbuh? Kan soalan ini senang saja, sebab memang kita membiarkan saja tumbuh biji itu di situ. Tidak pernah kita tarik-tarik ke biji supaya keluar, atau mentiup-tiup kah supaya dia tunas keluar. Tidak ada kan. Paling-paling kita kasih baja tai ayam lah kan. Saya ada pengalaman di rumah lah, ada piara ayam kampung, ada tanam-tanam juga. Jadi rupanya memang tanaman yang berhampiran dengan kandang itu, dengan reban itu, cepat ya, sebab itulah ada proses pembajaan. Tapi itu pun soalannya, kamukah yang menumbuhkannya? Hei manusia yang tanam-tanam ini, kamukah yang menumbuhkannya itu? Am nahnul zari'un, ataukah kami yang menumbuhkannya, ataukah Allah yang menumbuhkan itu? Jawab sendirilah gitu kan. Sebenarnya ini tidak perlu jawaban, memanglah Allah yang menumbuhkan kan. Manusia yang menanam itu mungkin sudah letak biji atau benih, esoknya tengok, oh naik sudah, tengok naik sudah. Tapi waktu naik pun adakah dia tarik-tarik supaya dia lebih cepat? Tidak kan, dia tidak berani itu, dikasih biar saja supaya dia lebih tumbuh cepat dan dapat hasil lah ya. Walaupun kita ada yang mungkin ya, saya rasa kita semuanya ada terlibatlah dengan pertanaman ini ya, walaupun bukanlah peladang kan, mungkin di rumah ada juga bunga-bunga kan. Ibu-ibu muslimat tuh memang suka betul dengan bunga-bunga, apalagi kalau sudah tren bunga keladi lah, macam-macam keladi itu ada. Itu pun tolong fikirlah sebagai orang beriman, ketika tanam bunga keladi itu pun fikir, siapa yang menumbuhkan bunga itu ya, macam mana bunga itu boleh berwarna-warni? Adakah si penanam itu melukis-lukis kah di situ, dikasih warna kah, dikasih cat kah? Kan tidak. Dari segi bunga keladi saja pun hebatnya Allah. Nama sama bunga keladi, tapi macam-macam jenis kan. Saya tahu ada yang macam otak manusia pun ada. Anda tahu lah, adalah nama-namanya itu kan. Ada nama-namanya itu, keladi apa itu ya. Jadi hebatnya ya Allah, bagaimana Allah menciptakan, menumbuhkan tanaman. Jadi bagi mereka yang masih ragu-ragu dengan kuasa Allah ini, tengoklah ya bagaimana proses tumbuhnya tanaman, seperti bagaimana proses
lahirnya manusia itu, ya. Lau nasya'u, ayat yang seterusnya nomor 65, ya. Allah macam sedikit berikan ancaman lah, tapi ini ancamannya berupa sindiran. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadzaltum tafakkahun. Kalau kami, Allah berkehendak, kalau kami mau, Allah mau, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur. Ya, kalau Allah menghendaki tanaman itu, ya, walaupun dikasih baja, tai ayam kah, tanah yang hebat kah, ya, kalau Allah mau, boleh jadi kering, ya, boleh jadi kering dan hancur, tak menjadi, tak tumbuh, mati. Nah, saya rasa ada juga lah kan kita yang punya pengalaman begitu, tanam-tanam tidak jadi, kan? Itu kenapa? Karena Allah menghendakinya, ya. Tapi kalau yang kita tanam itu mungkin setakat suka-suka saja, ya. Kalau mati pun tidak jadi hal lah, kan? Mungkin. Tapi ini ada kesan kepada orang-orang Arab dahulu yang memang kerjanya atau usahanya adalah pertanian itu, atau perladangan, perkebunan, mungkin kebun kurma, ya, ataupun buah-buahan, ya. Jadi kalau mendengar Allah akan kasih jadikan kering dan hancur, mereka takut. Mereka tak mau mengalami, tak mau mendengar itu kalau hasil tanamannya itu tak menjadi. Maka ceritanya adalah ataupun sambungannya, fadzaltum tafakkahun. Maka kalau benar-benar Allah menghendaki supaya ia tidak menjadi ataupun kering dan hancur, ya, atau mati, maka jadilah kamu heran, tercengang, ya. Akan terkejut, akan heran. Petani itu kalau nampak tanamannya tidak jadi, ya, apalagi kalau tanaman itu luas, ya, 1 ekar 2 ekar, ya, mungkinlah dia tanam contohnya kubis lah, ya, ada kan kita di sini yang tanam kubis, tiba-tiba tanamannya tidak jadi, tentu dia akan terkejut, akan heran, akan menjadi satu gangguan. Masya Allah, ya, mungkin dia akan marah-marah. Biasanya begitu. Kecuali kalau pekebun yang beriman lah, ya, peladang yang soleh. Mungkin kalau mengalami begitu dia akan kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau masya Allah, ataupun astagfirullahalazim, kan, berzikir. Tapi kalau yang petani peladang yang memang kurang iman, dia akan marah itu, ya, akan terkejut sekiranya Allah jadikan tanamannya itu hancur. Inilah fadzaltum tafakkahun. Jadi jangan sombong, ya, bagi petani peladang pekebun ini jangan sombong, ya. Kalau ada hasil, ingat itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memang berikhtiar, ya, berikhtiar daripada tadi mencangkul, membajai dan sebagainya, itu ikhtiar. Tapi hasilnya itu adalah kuasa Allah. Maka perlu wajib bersyukur, ya. Ini kejadian ataupun cerita mengenai kebun ataupun pertanian. Sambungannya lagi ayat 66. Kalau tadi membuatkan tercengang, kalau pertanian itu tidak menjadi akan membuat manusia tercengang, kaget ataupun heran, lalu akan mengeluarkan kata-kata, pasti akan mengatakan begini, inna lamughramun, artinya sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, ya. Dia akan kata alama, rugi besar, tahun ini rugi besar, akan kata begitu, ya. Ramai yang kecewa lah, kan, ya. Macam kita dengar ada durian, contohnya musim durian, waktu dia masih jadi putik-putik durian itu, dia gembira. Sekalinya ada angin kuat, berjatuhan, menyebabkan tidak jadi musim durian. Maka dia akan kata, Allah, ini tahun tiadalah, ya, ini tahun rugi, dibilang, kan. Itu manusia akan begitu, akan mengatakan kami akan kerugian, bal nahnu mahrumun, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa, ya. Tidak akan dapat hasil apa-apa, maknanya dia rugi dan dia tidak mendapatkan keuntungan lah. Rugi itu tidak untung lah, bermakna
dia sia-sia saja usahanya itu. Dari awal dia mengusahakan tanaman akan sia-sia sebab tiada hasil. Ini mungkin boleh ceritalah dengan mereka yang sudah dalam bidang ini, mereka lebih faham. Ketika ada hasil, mereka memang akan merasa gembira, kan? Berbaloi dengan usahanya. Tapi ketika anda berhasil ataupun tidak menjadi, tidak dapat dituai, tidak dapat dipanen, mereka memang akan merasa kerugian, ya. Walaupun sebenarnya ketika tanaman itu tumbuh, dia tidak pun ikut-ikut ya dalam menumbuhkan itu. Ya, tidak ikut mengisi, contohnya tanaman padi yang isinya beras itu kan. Macam mana dia boleh keluar? Dia punya kulit itu, kulit beras lah, kulit padi. Lama-lama ada isi. Kan dia tidak ikut pun mengisi beras di situ. Ya, dia biarkan saja. Tinggi dia punya tangkai, lalu ada kulitnya, lalu ada beras. Ya, tapi ketika ya tanaman padi itu musnah, mungkin dengan sebab adanya wabak ataupun tikus dan sebagainya, ya, burung-burung, ya, mereka akan mengatakan tidak ada hasil tahun ini, merasa kerugian. Jadi ini semua satu bukti lagi, ya, supaya kita semuanya, terutamanya kalangan petani, ya, lebih meyakini bahwa kuasa Allah sepenuhnya ada dalam pertanian kita itu, ya. Maka apatah lagi nanti hari kebangkitan, ya. Hari kebangkitan juga Allah akan menunjukkan kuasanya untuk memberikan balasan kepada mereka-mereka yang telah ingkar ketika hidup di dunia. Baik, selepas cerita mengenai pertanian pula, satu lagi, ya, satu lagi tentang benda yang hampir dengan kita, ya, benda yang hampir dengan kita yang juga di situ ada tanda kuasa Allah. Tanda kuasa Allah yang kita tidak boleh nafikan dan kita tidak boleh lupakan, ya, untuk kita ambil pengajaran mengenai apa? Air. Ayat 68, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Apa pula pandanganmu tentang air yang kau minum? Air, ya, ini air, ya. Kita memang anggap air ini benda biasalah, air lah kan. Tapi jangan lupa, ya, ini soalannya, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Adakah kamu yang menurunkan ini daripada muzni? Apa muzni? Awan. Adakah kita yang menurunkannya daripada awan? Am nahnul munzilun? Ataukah kami, Allah, yang menurunkannya? Sudah pasti Allah lah, kan. Tapi kita kan banyak tidak peduli, ya. Ada air minum sajalah. Nah, sehingga kita kadang minum air pun tidak baca bismillah, kan. Kita anggap ini benda biasa saja, ya. Padahal air ini macam benda ringan, tetapi sebenarnya ini adalah kuasa besar Allah menurunkan daripada awan masuk ke dalam bumi, mengalir di sungai. Kita manusia memang ikhtiar simpan air itu dalam kolam, ya, dalam tangki dan sebagainya. Ada meter, ada pipe. Tapi jangan menyebabkan itu kita akhirnya menganggap air itu kita yang buat, air itu kita yang ciptakan. Ada jabatan air Sabah, jangan kita anggap air ini daripada jabatan air ini, bukan daripada Tuhan. Ini, ya, jabatan air itu hanya menguruskan saja, tapi sumbernya daripada mana? Awan. Tidak ada air yang bukan daripada awan. Walaupun air diambil daripada bawah, ini yang uniknya nih. Air diambil daripada bawah, daripada perigi, daripada laut, daripada sungai, tapi sebenarnya asalnya dari atas, ya, daripada awan. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan untuk menguatkan akidah kita, ya. Kita anda sampai menyelesaikan huraian mengenai air ini, insyaallah pada minggu depan, ya. Jadi kita baru diingatkan tentang kuasa Allah. Pertamanya adalah kejadian manusia daripada air mani, kemudian tentang tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman yang Allah menumbuhkan tanaman itu, bukan manusia. Dan satu lagi mengenai air yang kita minum, sebenarnya itu adalah juga Allah yang turunkan air daripada awan. Kita manusia hanya menerima saja segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan teruskan pada minggu hadapan.
Allahumma amin ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu